Tahu nggak kamu aplikasi jasa online seperti Grab, Gojek, dan Uber yang kita gunakan sampai saat ini merupakan aplikasi jasa yang secara sadar atau tidak kehadirannya itu sangat kita butuhkan. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan jasa itu untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan kita memesan makanan atau memesan kebutuhan kita dari rumah, sehingga pesanan atau kebutuhan itu sampai tepat pada waktu yang kita inginkan. Jadi hal ini dapat membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Jadi globalisasi itu identik dengan kemajuan teknologi. Teknologi yang seperti yang kita rasakan sampai sekarang itu merupakan dampak daripada globalisasi. Bukan hanya teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan, bahkan kemajuan komunikasi yang kita rasakan saat ini merupakan dampak dari hasil globalisasi itu. Jadi globalisasi itu apa, Pak? Jadi secara luas globalisasi itu adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Atau bisa kita simpulkan dengan kata desa global, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar karena adanya kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi yang kita rasakan dan kita gunakan sampai saat ini. Jadi, globalisasi itu identik dengan fenomena dunia berwajah banyak. Apa aja itu? Yang pertama, internasionalisasi. Hubungan antara negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan, penanaman modal maupun perdagangan jasa. Jadi internasionalisasi itu adanya hubungan antara negara yang sangat meluas yang sampai sekarang kita rasakan. Jadi negara-negara tetap mempertahankan identitasnya, namun semakin menjadi tergantung satu sama lain. Itu internasionalisasi. Yang kedua, liberalisasi. Maksudnya apa? Semakin diturunkannya batas-batas negara. Maksudnya adanya pencabutan pembatas-pembatas pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa adanya hambatan atau pagar, baik keluar masuknya lalu lintas, devisa maupun migrasi. Yang keempat, westernisasi. Westernisasi ini adalah ragam hidup budaya barat atau disebut ragam hidup budaya Amerika. Yang keempat itu adalah detronitisasi, perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatas tempat dan jarak itu berubah. Jadi dari 4 fenomena dunia berwajah banyak yang identik kita sebut dengan globalisasi, dapat kita simpulkan globalisasi itu adalah hubungan yang saling keterkaitan antara bangsa, negara maupun manusia melalui perdagangan, investasi, perjalanan maupun bentuk-bentuk interaksi yang lain. Itulah definisi daripada globalisasi itu. Jadi Pak, bagaimana prosesnya? Jadi proses globalisasi itu sangat panjang, anak-anakku sekalian. Sangat panjang. Ada 4 proses globalisasi. Yang pertama yaitu sekitar tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Jadi pada masa ini banyak ahli-ahli sejarawan menyebutkan globalisasi itu. Jadi banyak para ahli sejarawan menyebutkan bahwa benih-benih globalisasi itu telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara. Jadi saat itu para pedagang Tiongkok maupun India mulai menelusuri negara-negara lain melalui jalur darat atau disebut jalur sutra. Yang kedua adalah jaringan perdagangan Asia Afrika. Fase ini ditandai dengan adanya dominasi perdagangan kaum muslim. Ingat, perdagangan kaum muslim Asia Afrika, di mana mereka membentuk jaringan-jaringan pedagang yang meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, bahkan Indonesia. Jadi di samping mereka melakukan kegiatan perdagangan antara negara-negara tersebut,
kaum pedagang muslim ini juga menyebarkan nilai-nilai keagamaannya. Seperti yang kita rasakan seperti nama, abjad, arsitek, maupun nilai bahkan budaya Arab sampai ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah jaringan perdagangan Eropa. Jadi fase ini adalah adanya eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Jadi bangsa-bangsa Eropa melakukan kegiatan eksplorasi dunia. Salah satu pelopornya adalah Spanyol, Portugis, India, Inggris maupun Belanda. Ini merupakan pelopor-pelopor eksplorasi. Karena apa, Pak? Karena hal ini dilakukan karena didukungnya terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan bangsa dunia. Jadi ini muncul karena adanya revolusi industri. Jadi di dalam jaringan perdagangan Eropa ini ada teknologi mulai ditemukan menjadi dasar perkembangan teknologi sampai saat ini seperti komputer maupun internet. Jadi berkembang pula kolonialisme dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah fase abad yang ke-20. Di sini merupakan fase perkembangan pesat daripada globalisasi itu. Kenapa, Pak? Karena semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku dan pasar yang memunculkan berbagai perusahaan multinasional. Jadi salah satu perusahaan-perusahaan yang multinasional itu seperti Freeport, Exxon maupun yang lain-lain. Jadi fase abad 20 ini adalah fase yang memiliki momentum yang sangat kuat karena ketika Perang Dunia berakhir dan komunisme sudah runtuh, ingat ketika Perang Dunia berakhir dan komunisme runtuh, implikasinya negara-negara dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar bebas. Ingat, implikasinya negara-negara dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar bebas. Maksudnya karena didukung dengan perkembangan teknologi, komunikasi, transportasi. Sehingga sekat-sekat antara negara dengan negara yang lain itu sudah mulai kabur. Itulah mulai proses dari globalisasi. Mulai dari tahun 1000 dan 1500 Masehi. Yang kedua jaringan perdagangan Asia Afrika. Yang ketiga adalah jaringan perdagangan Eropa maupun fase abad ke-20 adalah fase yang paling puncak daripada fase globalisasi. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang karakteristik. Jadi karakteristik globalisasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Jadi perubahan konsep ruang waktu ini apa sih? Perkembangan barang-barang seperti handphone, televisi, dan internet itu menunjukkan adanya komunikasi global. Ingat, perkembangan teknologi yang kita rasakan dan yang kita punya itu menunjukkan adanya komunikasi global terjadi sedemikian rupa dan sangat cepat. Ingat, cepat. Sehingga pergerakan massa atau semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang beda. Jadi perubahan dalam konsep ruang dan waktu ini seperti perkembangan telekomunikasi, handphone, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pasar dan produksi ekonomi. Jadi pasar dan produksi ekonomi itu saling bergantung sama lain. Maksudnya apa? Jadi negara-negara satu dengan negara yang lain itu saling bergantung satu sama lain. Akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, adanya peningkatan mutu perusahaan multinasional dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultur. Jadi peningkatan interaksi kultur ini melalui perkembangan media massa seperti film, drama Korea, musik, transmisi, dance, dan lain-lainnya. Jadi peningkatan interaksi kultur ini dapat kita konsumsi dan mengalami gagasan bahkan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintas beraneka ragam budaya dalam bidang fashion, musik, dan makanan. Yang keempat adalah meningkatnya masalah-masalah bersama. Salah satu contoh masalah-masalah bersama yang kita alami sekarang itu adalah yang pertama adalah masalah ekonomi. Yang kedua adalah masalah lingkungan. Yang ketiga adalah permasalahan yang lazim yang kita
rasakan di manapun, di dunia manapun atau di negara manapun, yaitu masalah COVID-19. Jadi inilah karakteristik daripada globalisasi. Hari ini cukup sekian materi kita, materi tentang globalisasi. Next, minggu depan kita akan membahas tentang sisi positif maupun sisi negatif daripada globalisasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam